Hi guys, what's up? Tachahao and welcome to Selang Official. Thank you so much sudah support channel ini dengan membiarkan titik-titik warna kuning di bawah itu sedikit mengganggu waktu kamu atau bahkan menghabiskan waktu kamu. Ya, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman umat muslim. Terus ya, aku di sini mau bacain energinya Gemini ya untuk karir dan uang di bulan Mei 2020 ya. Karir dan uang. Kondisi karir dan kondisi keuangannya gimana di bulan ini, di bulan Mei 2020. Dan ini sifatnya general reading, jadi ada kemungkinan nggak bisa resonate untuk semua yang berzodiak Gemini. So, kamu santuy aja nontonnya. Sebagai alternatif kamu bisa cek sun moon rising kamu. Tapi aku untuk yang karir dan uang aku baru post untuk Cancer sih. Dan ini yang kedua ini aku baca buat Gemini. Ya, karir dan uangnya gimana ya? Apapun itu yang nanti keluar kaitannya dengan karir dan uang ya. Ada Six of Wands, Edge of Wands, the High Priest, Two of Pentacles, Five of Wands, Queen of Wands, Knight of Wands, King of Wands. Ya. Di bulan ini kamu sepertinya masih harus kerja keras untuk apa ya? Untuk memenuhi atau untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu. Kamu harus kerja keras juga, masih harus kerja keras gitu. Terus kamu harus menyeimbangkan antara apa ya? Ini aku langsung entah nanti uang atau karir ya, kamu sesuaikan sendiri dengan kondisi kamu, tapi ini aku bacanya soal karir dan uang Gemini ya. Jadi ini kamu harus menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran uang kamu gitu. Jadi kamu tetap harus kerja keras untuk pekerjaan kamu, untuk karir kamu. Mungkin kalau kedepannya kamu misalnya pegawai di kantor, kamu tetap harus kerja keras untuk meningkatkan performa kerja kamu, untuk meningkatkan karir kedepannya itu supaya tujuan-tujuan kamu tuh nanti apa terwujud gitu. Ini masih harus kayak kerja keras banget gitu. Apa ya, hasilnya itu belum bener-bener di depan mata gitu, masih perlu usaha keras untuk mencapai itu. Dan juga kamu harus menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran untuk uang kamu gitu, kondisi keuangan kamu gitu. Karena ini aku rasa belum stabil antara pemasukan dan pengeluaran. Sepertinya kamu masih banyak pengeluaran, masih belum bisa menekan hal-hal atau apa ya, kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu nggak penting gitu. Kamu harus apa ya, di bulan ini kamu harus belajar on budget gitu. Segala sesuatunya sebisa mungkin kamu budgetin. Misalnya makan sehari berapa budgetnya, terus akomodasi budgetnya berapa, hiburan budgetnya berapa gitu. Dan kamu harus sisihkan untuk menabung atau
investasi. Atau mungkin saat ini kondisi investasi belum baik, ya udah kamu harus sebisa mungkin bisa saving your money gitu. Karena apa ya, kondisi kedepannya tuh belum bagus buat kamu gitu, belum benar-benar stabil buat kamu gitu. Kondisi kedepannya belum begitu bagus, masih banyak apa ya, pengeluaran-pengeluaran yang mungkin kamu nggak bisa tekan, mungkin kamu nggak bisa handle. Jadi mulai sekarang kamu harus belajar on budget yang mungkin kemarin susah buat budgeting. Jadi saat ini kamu mulai belajar buat budget segala sesuatu pengeluaran kamu gitu, kamu budgetin gitu. Soalnya kita terkadang sangat mudah untuk kita tulis pemasukan berapa, pengeluaran berapa, tapi kita nggak ada evaluasi untuk itu, kita nggak ada evaluasi untuk budgetin kebutuhan ini, kita nggak. Jadi akhirnya tetap loss, akhirnya tetap minus, akhirnya tetap kita nggak ada saving money gitu. Itu sih, di bulan ini kamu harus mulai mendisiplinkan dirimu. Ya memang nggak gampang itu, apalagi kalau karakter atau tipenya atau habitatnya tuh suka boros, suka nggak bisa ngatur uang gitu. Ini di bulan ini tapi dibantu sama semesta, dibantu dengan COVID ini gitu. Karena memang beberapa orang mungkin, dan mungkin beberapa dari kamu kondisi finansialnya nggak bagus, kondisi uangnya nggak bagus karena pengaruh COVID-19 ini. Jadi apa ya, kamu saat ini harus bisa adaptasi dan juga bertahan. Jadi sebisa mungkin kamu bertahan dengan apa yang kamu miliki, dengan apa yang ada, dengan sumber daya yang kamu punyai sekarang. Kamu harus bisa bertahan gitu. Jadi sebisa mungkin jangan melakukan apapun itu, kondisi pengeluaran atau bisnis yang spekulatifnya tinggi. Sementara jangan dulu, karena kayaknya sampai beberapa bulan ke depan ini ekonomi secara global itu belum bagus gitu. Itu sih. Jadi mungkin strateginya di bulan ini tuh kamu bertahan on budgeting semuanya gitu. Sebisa mungkin juga kamu bangun kreativitas kamu bangun ide-ide kamu ini untuk di kerjaan, untuk di karir. Jadi mungkin ada rezeki dari situ, ada side job gitu, ada itu mungkin kamu ada hobi-hobi yang passion yang itu bisa menghasilkan, ya do it sekarang gitu, let's do gitu ya, untuk bisa mencoba menyeimbangkan atau apa ya, at least kita bisa survive gitu, at least bisa survive di kondisi yang ya dibilang gak bagus gitu saat ini. Memang banyak orang yang merasa kesusahan, banyak orang yang menderita. Sometimes saya pun melihat orang di jalan, orang pemulung, Grab, Gojek gitu. Kasihan dia nggak dapat penumpang, kasihan dia nggak susah makan gitu, kasihan. So mungkin kamu juga lagi susah. I feel so sad lihat itu semua gitu, terharu. Ya, kalau kita nggak bisa bantu gitu ya, bantu dengan doa mungkin, atau setidaknya kita juga melakukan hal yang positif. Semisal kita yang kemarin suka buang makanan, ya saat ini jangan sampai kita buang makanan, kita hargai itu. Banyak orang di luar sana yang nggak bisa makan gitu. Apalagi saya sangat geram sekali ada berita ini, siapa namanya, Ferdinand, aduh aku lupa, yang lagi viral itu YouTuber yang kasih prank, kasih sampah kepada waria. It's fucking itu nggak bener banget, itu nggak harus dilakuin gitu loh demi konten gitu. Kalau kita nggak bisa bantu, ya udah nggak usah kita ngerjain orang. Kalau kita nggak bisa bantu, cukup diem aja, kita doa buat mereka gitu. Kalau kita nggak bisa bantu, nggak usah bikin gara-gara. Sangat-sangat kasihan sekali gitu. Ini terlepas waria atau enggaknya, tapi ini tidak bisa memanusiakan manusia.
dia nggak bisa mengambil pelajaran penting di kondisi yang seperti ini. Harusnya kita terbuka tangan, harusnya kita saling berbagi gitu. Um, nggak bisa berkata-kata, aku geram sekali lihat. Ya semoga polisi bisa segera menindaklanjuti ini. Semoga bisa di take down YouTube-nya, terus akun-akun media. Sangat meresahkan, dan juga aku rasa tuh konten-kontennya tuh nggak mendidik, nggak menginspirasi. Banyak konten-konten yang alay dan lain-lain yang itu bikin kita nggak baik gitu, energinya jelek gitu. Kondisi-kondisi seperti itu, kondisi-kondisi seperti ini tuh kita harusnya bisa belajar lebih menghargai sesama, bisa menghargai apa yang kita punya saat ini ya. Karena ini pelajaran juga buat Gemini, gimana caranya kita bisa survive dan bertahan, dan mungkin ini juga buat semuanya gitu, buat kita semua, buat saya juga. Gimana caranya kita bisa survive, gimana caranya kita bisa memperdayakan apa yang kita punya gitu. Itu sih, kalau kita nggak bisa bantu, jangan sakitin orang lain gitu loh. Karma pasti ada gitu loh. Dan itu orang-orang yang bullshit lah gitu ya. Jadi ini untuk karirnya juga Gemini ya, kamu tetap harus kerja keras supaya memang ini masih kondisi belum stabil ya. Bisa jadi ini nggak resonate untuk yang keuangannya stabil ya, tapi tetap sebisa mungkin kamu tetap bertahan gitu. Kita nggak tahu nanti di depan kayak gimana, soalnya aku rasa beberapa bulan ke depan ini kondisi keuangan masih belum benar-benar bagus. Banyak juga orang yang di PHK dan lain-lain. Sedih lah lihatnya. Oke, Gemini. Jadi ini ada juga di decknya Six of Swords. Jadi kamu tetap harus berpikiran positif, kamu harus berpikiran terbuka dengan pertahanan, tapi kamu tetap harus kreatif terus gitu. Kamu harus disiplin dan jangan membuang-buang waktu ya. Itu memang kalau udah stay at home gitu kadang bawaannya pengen tidur. Saya pun gitu, pengen tidur aja, bangun tidur Netflix sampai yang kayak gini ya. Tapi saya mencoba sebisa mungkin tetap produktif, tetap sharing apapun itu untuk teman-teman sekalian gitu. Oke. Dan sebisa mungkin juga untuk Gemini belajar untuk menata keuangan ya. Itu sih yang penting, karena juga mungkin ada beberapa yang di sini tadi ada Five of Wands, jadi mungkin masih ada tagihan-tagihan, cicilan-cicilan, itu kamu dahulukan gitu. Mungkin kamu kemarin niat mau nyicil dan lain-lain, tapi kamu belum bisa on budgeting dan lain-lain, belum bisa manage uang dengan baik, akhirnya terbengkalai. Saat ini kamu harus lakukan, kamu harus berniat untuk mengatasi itu, meskipun pelan-pelan. Oke. Ya. Yakinlah, ini yang penting juga, yakinlah bahwa setelah ini pasti ada kemudahan, setelah ini kesuksesan menunggu kamu, jika kamu mau menggunakan energi terbaikmu untuk hal-hal yang positif. Oke, Gemini, thank you.